Jensen ganggu sampai 30 detik lari ke A mendadak, bikin pusing rotasi dan bikin bingung setiap pemain defender. Dan iya, ini adalah agent composition yang pas untuk bermain bolak-balik dari segi Viper, walaupun Viper di nerf dan lain-lain, it doesn't matter. Dan gua rasa dengan adanya bridge mereka main bolak-balik juga enak, karena flash tersebut hotline bisa kapanpun digunakan, walaupun mungkin sial ada amit-amitnya duelisnya mati, senjata atau lebih tepatnya alat hotline tersebut akan mempermudah mereka re-execute masuk ke dalam site. Mau attacker, defender, gua rasa ini bakal menjadi agent yang annoying dari segi delaying power. Ya kalau dari full sense, gua ini masih normal juga sih, walaupun mungkin mereka nggak punya Viper, mungkin mereka out of the meta, tapi gua rasa mereka akan mengandalkan aim, apalagi dalam map pilihan dari mereka sendiri, Bel. Yap, dan kita akan segera masuk ke dalam pistol round sekarang full sense. Mereka akan bermain sebagai attackers terlebih dahulu. Sementara itu Bleed, mereka akan bermain sebagai defender full sense, jadi bermain secara default. Spike masih di drop dari area market. Begitu pula Bleed. Tidak begitu banyak yang mereka lakukan di ronde kali ini. Selain Jiggle saja yang mereka inisiasikan. Sementara dari arah shower sudah dikontrol oleh dua pemain dan bakal dipush. The Lu Family hanya mampu mendapatkan satu kill dan lagi-lagi Darion begitu menyala double kill. Sudah berhasil dia dapatkan 4 melawan 3 sekarang Maxi. Menahan seorang diri dari arah side Ayu Hall. Memang dia pegang. Pemain-pemain full sense datang dari arah shower. Dua pemain sudah menguasai ke arah dalam side. Begitu pula pemain-pemain dari arah short mulai mengisi ke arah U-Haul. Kali ini Calala yang akan mampu mendapatkan kill. Sudah ada pinchers movement yang dilakukan 3 melawan 3. Sekarang retake akan dilakukan dan Darion triple kill. Begitu pula Pit menyisakan PTC seorang diri. Dari arah short sekarang akan dikejar oleh dua pemain yang berbeda. Mampu mendapatkan satu kill. Begitu pula yang kedua di sana PTC. Act of Redemption mampu mendapatkan 2 kill sekaligus dan clutch yang begitu berharga akan mendapatkan mereka angka pertama di pistol round kita kali ini. Wow, gila. Ya ini dia, mungkin full sense ajak adu aimnya baru berasa, dan PTC walaupun tuh round yang nggak clean ya, selalu di posisi full sense sejak di map pertama. Mereka kayak post plan-nya kurang jumlah dan lain-lain. Beruntungnya ini mulai wake up sedikit, bangun. Padahal gue suka juga pergerakan dari lompatan bangau seorang Pit yang cari informasi, tapi kayaknya tadi ada missing some timing, kayak timing, karena dia harus reload dan dia akhirnya cuma buang badan. Dan ya itu menurut gua salah satu blunder yang kurang meyakinkan ya untuk tim Bleed. 1-0. 1-0 skor sementara. Mana sekarang dari full sense? Itu karena clutch yang sudah dipersembahkan oleh PTC. Mereka akan menggunakan senjata yang jauh lebih maksimal. Bleed di sini tidak akan melakukan investasi apapun. 5 classic nah, mereka andalkan di ronde kali ini. Side A sendiri sudah dikuasai secara gratis. Free real estate untuk pemain-pemain full sense. Full retake akan segera dilakukan oleh pemain-pemain Bleed. Datang semuanya dari arah teleporter. Calala menahan seorang diri, mampu mendapatkan 1 kill. Ada refract cepat. Begitu banyak target yang harus dia perhatikan. 4 melawan 4 sekarang Darion menjadi garda terdepan. Ada sebuah sting beacon yang akan membantu pemain-pemain dari Bleed. Tapi mereka akan memakan waktu yang cukup banyak. Nampaknya mereka tidak akan mengincar kemenangan. Itu dia. Tapi ada sebuah economical damage yang akan mereka coba lakukan. The Lu Family dari arah short harus tumbang dan itu dia economical damage yang dicari. Tapi lagi-lagi harusnya informasi pasti udah dapetin sama pemain-pemain full sense. Bahwa pemain-pemain Bleed semuanya datang dari arah belakang, dari arah shower dan juga dari arah short. Jadi tentunya mereka akan mengambil escape plan yang berbeda, yaitu ke arah defender spawn. Iya, itu bukan mission of impossible, itu mission of exit frag. Dan sayangnya juga ya Darion gak dapetin killnya, jadi gak ada Bloodstorm, gak ada bonus. Tapi dia udah punya operator by the way. It's a good attempt pastinya dari Bleed, karena mereka cuma modal klasik bisa dapetin 2 kill dengan lompatan-lompatan bangaunya. Dan ya somehow it works. Dan Bleed kali ini gue pengen lihat sih Jet dari seorang Darion yang lagi nyala banget. Pasti agresif pushnya bermodalkan buff begitu sangat cepat. Tapi mungkin di expect, karena player-player dari full sense ini mungkin udah balik sense-nya. Tapi off angle
Tiluf sepertinya akan masuk ke crosshair-nya. Ini geli banget dah. Nih yang satu ngedekat tiba-tiba ngejauh. Ini gantian. Lah. Ya, masih sangat santai untuk kedua tim. Masih belum ada kontak dan tipikal dari Full Sense juga. Full Sense mainnya santai juga. Bener-bener kayak cari informasi, gunain beberapa utility dan ternyata John Olsen yang akan membuka jalan di arah A side. Langsung begitu sangat cepat dan smoke pun digunakan. Oke, aduh kesabar. Oh no, Tiluf dapat satu. Beruntungnya di sisi lain Bleed menemukan 2 kill begitu cepat. Calala pakai pistol, ada gerebekan di belakang backside dan PTC memenangkan fight tersebut. Jadi 2 lawan 2 dan Seekers pun digunakan untuk mendapatkan informasi tersebut. Spike akan di-planting dan kita lihat untuk sementara waktu ini sedikit terpisah pastinya dari Bleed. Ini akan menjadi timing. Dia lagi pegang jam benten. Oh no, BTC dapetin dan nangkep seorang Pit. Lagi megang jam benten. Dan Darion, apakah dia bisa stepping up? Dia memberikan performa terbaiknya. Satu headshot bisa di-secure. Udah ketahuan. VTC lagi-lagi jadi 1 versus 1 flashnya connect. Mulai ke delay. Semakin lama waktu, semakin berdetik, makin gede chance. Oh no, Darion! Triple kill! Dia bukan hanya dari segi entry, dia bisa closing. Bleed bener-bener kuat banget dari performa yang dipertunjukkan oleh Darion. Oh my god, itu Darion menurut gue nih pemain lagi panas banget sih. Berkat seorang Darion, menurut gue Bleed mereka bisa dapetin ronde ini. Dengan individual step up lagi-lagi dari Darion bermain dengan begitu sabar. Gue nggak fokus nih, tadi Darion ngedot pas di real life itu. Gue nggak fokus sumpah. Sorry guys, intermezzo aja guys, tapi itu lucu banget. Oke, kembali ke dalam game. 2-1 skor sementara Bleed. Ronde yang relatif mahal, bukan relatif sih. Emang kenyataannya mahal untuk pemain-pemain Bleed karena mereka kehilangan 4 pemain dan terpaksa otomatis beberapa pemain dari Bleed harus menggunakan shield minimalis dan follow up fault line yang begitu manis. Pit mampu mendapatkan kill begitu pula Lexi nge-swing. PTC pun hilang. 3 melawan 5 sekarang Full Sense. 10 detik pertama mereka sudah kehilangan 2 pemain yang berharga. Tersisa 3 pemain saja sekarang. Dari arah short mulai datang. Lexi menahan dari arah bench. Dimana ada 1 pemain yaitu Calala. Dalam smoke brimstone. Smoke kembali dikeluarkan untuk menutup angle dari arah short. Drone dibuka dan informasi masuk. 2 pemain bermain dari arah short dan itu dia Maxi. Simple jiggle membuahkan kill ke arah John Olsen. Begitu pula Lexi flash dan langsung nge-swing. Calala pun tumbang. Rambis next. Memang masih mampu mendapatkan 1 kill. But at what cost? Karena Pit akan langsung nge-swing dan nge-secure 1 angka lagi untuk Bleed. Oh wow. Hold your breath, Full Sense. Ini bagus banget ya. Ini kayak Full Sense mikir, ya guys kita mau ngirit aja kasih si Tiluf ambil orb. Ternyata Bleed lebih licik. Mereka keluar fault line-nya, nggak kasih kesempatan, nggak ada threat, nggak ada follow up. Karena fault line-nya terlalu lebar. Dan menurut gue itu pembacaan good read banget dari Bleed. Kayak expect, ya kalau ke B kan jauh ya ambil orb-nya. Pasti kayak ke arah bathroom dan bener aja. Mereka dapat cuma 2 kill-nya. Dan Full Sense mereka harus reset ekonominya sekarang, Bel. Mereka hanya menggunakan 4 seri. Dan begitu sangat cepat kelihatan. Di arah hookah ada 2 player. Langsung ditambal pakai smoke. Dan ini sulitnya. Nggak pakai race di map bind. Walaupun kedua tim nggak punya race sih, by the way. Ya. Simple sebenarnya cara permainan dari Bleed ini. Mereka suka banget nge-gamble loh. Tapi entah gimana caranya. Gamble yang dilakukan oleh Bleed ini selalu membuahkan hasil. Darion menjaga dari arah backside, melihat ada pixel, entah dia melihat apapun atau tidak, nampaknya dia tidak melihat apapun, hanya menembakkan sebuah operator shot tadi. Dan pemain-pemain dari Full Sense masih sabar, lane menjaga dari arah luar hookah, mereka shock dart. Begitu pula Gravity Well akan dikeluarkan dan John Olsen langsung nge-dash in, tidak mampu mendapatkan kill Lene yang akan berhasil untuk menumbangkan John Olsen. Begitu pula PTC Pit mampu mendapatkan Calala dan triple kill dari Lene. Masih bisa survive di posisi yang begitu menyakitkan dan bahkan menumbangkan 3 pemain yang berbeda dari Full Sense. Misalkan Lemis next seorang diri. Dia tidak memiliki spike, tidak memiliki senjata dan juga tidak memiliki teman. Bahkan
tidak memiliki health point. Tersisa 1 HP saja dan Oh, Darion no. akan menghabisi pemain tersebut. 3-2 full sense. Tidak mampu mendapatkan angka. Tapi itu adalah ronde yang menurut gue memang cukup sulit sih dimenangkan oleh Full Sense. Karena mereka nggak Yes. pakai senjata yang maksimal. Tapi lagi-lagi, bagaimana caranya Lene ini nggak ada yang bisa refrag? Itu dia. Spike down B. Itu dia jadi One pertanyaan enemy besar. remaining. Dia pakai klasik dan kill keduanya dia pakai klasik anyway. Ini aduh. Kayak seakan-akan kita tuh dikeluarin statement. Bleed ini bukan tim underdog. Jadi Full Sense yang underdog. Ini kayak performanya You want to meyakinkan, play? tapi ini masih Let's terlalu play. early untuk ngomongin tentang hal tersebut karena Darion yang lagi on point jadi winning condition sepertinya akan melakukan push di arah short dengan operator di tangannya. Kalau lagi-lagi nggak di-expect, ini menjadi ternyata masih belum keluarin triggernya. Untungnya ada drone dan di swing sama Calala dapat di 1 kill. Dan ini mungkin advantage yang besar untuk tim Full Sense. Execute dengan begitu sangat cepat. Smoke digunakan. Retake situation untuk tim Full Sense. Yap, T-Love mampu mendapatkan Hmm. Lene. Begitu pula Maxi split second shot. 2 melawan 5 sekarang John Olsen bahkan sudah mengambil kontrol sampai ke arah spawn. Right Dan between the Pit eyes. masih mampu untuk mendapatkan kill. Tentunya PTC akan mengamankan Pit di sana dengan informasi pasti yang sudah diberikan oleh John Olsen. 3 sama Full Sense. Tidak akan membiarkan keunggulan ada di tangan Bleed. Begitu pula ekonomi control. Karena Bleed ini mulai kelihatan lebih lebih sengit sih. Mulai lebih deket gitu kelihatan Yeah. kayak. Dimana dari segi aim battle-nya pun masih 11-12. Enemy remaining. Misalkan Benar. di ronde ini yang dimenangin sama Bleed, nanti next round-nya dimenangin sama Full Sense. Jadi ini masih 11-12 banget. Masih benar-benar mengandalkan aim sih kalau menurut gua dari kedua tim ini. Dan sekarang kedua tim, Bleed dan juga Full Sense akan menggunakan operator T-Love nge-pick ke arah Bilong dan itu dia. Berhasil mendapatkan satu mangsa ke arah Darion. 4 melawan 5 sekarang. Early advantage berhasil diamankan oleh Full Sense. Ya ini kalau ngomong ngebahas ya, Bleed itu menang dari segi sebenarnya Iya. strategi. Kalau aim sebenarnya Full Sense ini nggak bisa dipungkiri kalau raw aimnya doang. Full Sense tuh kuat banget. Sedangkan kalau cara menangnya di Essen barusan dan juga beberapa round di awal-awal karena mereka switch and bait, gunain utility. Dan sekarang John Olsen akan memimpin jalan. Fortline, oh no, Rolling Thunder ternyata nggak connect dan John Olsen dapat disconnect 1 kill. Lexi beruntungnya dapetin refrag-nya dan memaksa Full Sense untuk langsung rotasi menggunakan teleporter. Dan 4 lawan 3 udah mulai kedengeran dan ini menjadi masalah pastinya. One way. Oh, missing the shot dari Maxi. Oke, Maxi. Hello. Dan PTC, oke, dia Oh my benar-benar God. kuat banget. Dia performing dan Lene last man standing 1 lawan 4. Spike Dan planted. iya, kalau lo ngomongin M, Full Sense tuh kalau raw M nggak usah bisa dimungkirin. Dan gue sempet padahal mikir ya, wah masa iya sih Bleed nih kayak jadi kryptonite-nya Full Sense ketika Full Sense ketemu orang-orang ini jadi missing the shot. Tapi gue pikir-pikir kayak enggak deh. Kayaknya nih berkat semua utility dan juga switch and bait. Dan bener kelihatan 2 kali berturut-turut di row misalnya di round ke-5 sama di round barusan si Darion nge-pick di arah long kayak kalah kalau adu row doang ya. Dan sekarang pastinya misi impossible, misi dari seorang Lene ini adalah melakukan save dengan operatornya karena ini pasti akan menjadi senjata yang menakutkan. Dan ini dia Full Sense yang pengen kita lihat pastinya. Full Sense yang seperti biasa mereka gunain beberapa utility, raw aim-nya kuat, dan Bleed ini masih cari cara seperti di map pertama untuk dapat formulanya, bikin kenyamanan tersendiri. Karena emang sejauh ini nih Darion ini mainnya masih individual, nggak ada kayak flashnya connect dari seorang Lexi atau switch and bait, masih individual. Gak seperti karakteristik yang biasa kita lihat dari Sarsia nggak sih kalau misalkan bawa Itu dia. flasher gitu kan. Dimana kayak dari arah long di flash tiba-tiba udah di depan mukanya musuh gitu kan. Nge-push sampai bener-bener ke arah fountainnya dan 4-3 skor sementara dari Pit. Hanya akan menggunakan Sheriff di ronde kali ini. Ada sebuah operator yang tadi untungnya berhasil di save oleh Lene. Dan diberikan ke arah Darion dan langsung dibuka di sini dari Lene. Sebuah Hunter's Fury tidak mampu mendapatkan apapun. PTC kan nge-clear dari arah hookah. Begitu pula drone nge-clear ke arah short. Operator pun sudah terreveal berada di arah heaven. Sudah ditutup oleh smoke John Olsen.
sudah mengambil kendali. Backside mulai diisi sekarang. Bermain ke arah triple ternyata. Dimana ada pertukaran utility demi utility. Orbital Strike akan dibuka oleh Pit. Tapi agak sedikit telat. Tidak mengenai siapapun. Lemis next menahan. Dari arah U-Hall melihat adanya satu pemain tidak terlalu ke mid. Tapi John Olsen yang memenangkan peperangan dari arah side. Mampu mendapatkan Lexi. Bola 2 kill yang lain. Dan tiba-tiba saja Full Sense. Mereka membersihkan arah side A. Benar-benar bersih di sana John Olsen. Triple kill, crispy aim ke arah defender spawn 5-3. Full Sense. Seperti apa yang udah lu katakan, mereka bak mesin diesel ini. Telat panas, tapi begitu panas, begitu mengerikan. Alamak tuh udah kayak aimlock bah John Olsen. Pok. Itu multiple target. Walaupun gak nyate-nyate banget tuh kayak pok, buset. Wow, ini udah mulai kelihatan menakutkan dan Bleed. Ini waktunya pas banget untuk time out. Lu pasti nggak mau bikin tangan-tangan dari pemain Full Sense tuh panas juga seperti biasa karena seperti di map Essen. Di first half contohnya di support sama Flash, di babysitting. Dan kali ini mereka harus bermain sementara waktu dengan beberapa pistol. Jadi ya memang kalau ngomongin di atas kertas, ya mungkin lebih di arah Full Sense, tapi kita nggak ada yang tahu. Karena memang player ini lagi lumayan panas gitu kan. Namun, gue mungkin mempertanyakan, emang sulitnya bermain tanpa Sentinel, lu nggak ada informasi atau kontak yang pasti dengan utility, jadi bisa dikomboin dengan flash semuanya tuh benar-benar kayak berdasarkan player yang lihat seperti ini. Lihat baru bisa keluar flash. Gue masih belum ngeliat impactnya dari seorang Lexi dari segi flashnya. Nene mampu mendapatkan 1 kill tadi. Posisi yang sudah begitu mematikan, seorang diri menjaga dari arah dalam side. 4 melawan 4 sekarang. Tuhnya dengan kesenjangan ekonomi di sini, Full Sense. Mereka akan full throttle masuk ke dalam side. Namun Bleed sendiri mengambil approach yang berbeda, mulai mengisi ke arah long, tapi masih ada T-Loof mampu mendapatkan Maxi. Flash dikeluarkan Maxi, mampu mendapatkan 1 kill tapi dari refresh dari T-Loof. 2 melawan 3 dan triple kill dari T-Loof. Shooting range dari arah B main. Berhasil mendapatkan 3 pemain yang berbeda. Menyisakan Darion seorang diri. Menusuk sekali lagi dari arah belakang dan T-Loof yang sudah mulai merasakan ada arwah-arwah tidak enak dari arah Fountain. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Darion di sini? Selain hanya daripada economical damage. T-Loof dari Mr. Shotgun. Reposition dan bahkan kuat kill. T-Loof playing with his prey tadi dari arah B main. 6-3 Full Sense hasil mendapatkan angka 6, angka nyaman di map pilihan mereka. Dan ini panas banget sih pemain-pemain Full Sense. Ini basically highlight dari pemain-pemain Full Sense. Oke, sebelum ini John Olsen dapat triple kill, terus tiba-tiba T-Loof family dapetin triple kill juga dari arah long dengan kill keempat yang menurut gua playing with his prey banget sih. Ini lucu sih, 2 kali dibokong. Iya, tapi itu keren banget sih dari seorang T-Loof. Walaupun barusan Iko, tetap aja nggak ngaruh apa-apa operator, just being operator. Kali ini push dilakukan dan Darion dapetin 1 killnya. T-Loof bisa melakukan refrag. Ternyata Bleed benar-benar nge-build sebuah push dan agresif banget 4 lawan 2. Dan ini menjadi salah satu kabar yang sangat baik untuk tim Bleed. Bahaya banget. PTC dia udah nggak punya flash lagi, tentu akan tumbang. Double pick yang maksimal dilakukan oleh pemain-pemain dari Bleed. Mulai ada aggression yang dilakukan dan aggression tersebut berhasil membuahkan angka yang begitu berharga tentunya untuk Bleed sendiri. Ini barulah kita lihat sekarang ya, permainan aggression, permainan reaction yang begitu aktif dari Bleed. Dan Darion dia masih bisa deliver juga dengan permainan yang agresif tersebut. Dengan inisiasi untuk ambil angle terlebih dahulu, dia bisa dapetin triple kill, advantage tentu berhasil dimanfaatkan oleh pemain-pemain Bleed. Dan menurut gue Lexi supportnya on point banget sih. Dia ngetutup satu angle pakai aftershock. Jadi si Darion dia nggak perlu khawatir untuk ngecek yang ke sebelah kirinya yang dari arah hookah. Dia tinggal fokus ke arah spike drop tadi dan mampu untuk mendapatkan kill ke arah T-Loof yang lagi panas banget. Sekarang dari PTC akan membuka jalur hookah dengan sebuah Trailblazers di mana John Olsen akan menunggu orb terlebih dahulu untuk tumbang, tapi ternyata akan langsung dash in masuk ke dalam side, membersihkan backside kali ini dan sudah dipastikan clear
seraya pemain-pemain dari Bleed. Mereka akan melakukan full retake. Ada Seekers yang diinisiasikan sekarang oleh Full Sense untuk membaca posisi pemain-pemain dari Bleed dan Tiluf mampu mendapatkan kill karena Maxi. 4 melawan 5 sekarang. Informasi sudah terbaca, 2 pemain datang dari arah Hookah. John Olsen mampu mendapatkan Darion. 3 melawan 5 sekarang. Masih menahan dari arah dalam side. Dan ternyata pemain-pemain Bleed mereka akan mundur dan melakukan saving. Karena tentunya dari Full Sense mereka udah berhasil membaca pertahanan ataupun membaca usaha retake dari pemain-pemain Bleed yang datang dari arah Hookah dan menusuk dari arah belakang. Iya, menurut gue kayak Tiluk dapetin 1 kill ke arah elbow itu udah winning condition. Itu udah teritori dari tim Full Sense sudah hilang banget. Apalagi udah mulai kecil. Jadi menurut gue udah nggak worth it banget Bleed nyoba. Dan gue suka sebenarnya dari tim Bleed ini. Mereka kayak nge-build-nya seakan-akan kasih persepsi selalu mereka main pasif. Walaupun di round barusan mereka ternyata salah nebaknya. Mereka udah coba melakukan push di arah A, ternyata nggak works. Mereka coba retake dan ya ini menurut gue ya barusan juga dari decision yang pas. Karena ini adalah last round, kalau barusan mereka try dan kalah ya pasti rontok ekonominya. Dan itu udah nggak worth it. Ketahuan elbow-nya udah bisa diambil seorang Tilu, crossfire terlalu di angle. Oke. Lagi-lagi ketiga kalinya. Menurut gua Bleed ini kalau emang adu raw tok aja ini kalah dan udah kebukti 3 kali berturut-turut kalah duel lawan tim Full Sense. Dan sekarang mereka akan push di arah Hookah. Beat bermain sangat cheeky di dalam balik smoke, menemukan 1 kill ke arah PTC. Dan karena kill tersebut ini pastinya terkena slowdown, seakan-akan presence di arah Hookah tuh harus diusir dan harus diinvestasikan beberapa utility ke arah Hookah terlebih dahulu. Oh ya, ini dari Pit. Karena dia bermain dengan begitu gambling tadi. Berhasil menyamakan kedudukan jumlah pemain 4 melawan 4 sekarang. Tapi pemain-pemain Full Sense mereka mulai mendekat masuk ke dalam side. Hunter's Fury akan dibuka untuk ke-clear dari arah Hookah dan Lexi tidak mampu mendapatkan kill karena Calalala. Drone akan dibuka untuk membaca posisi pemain-pemain Full Sense dan informasi masuk. 2 pemain berada di arah Hookah. Waktu tersisa 30 detik. John Olsen gagal masuk ke dalam teleport, tapi Pit swing keluar dari arah smoke. Individual step up mampu sekali lagi memakan kedudukan jumlah pemain. Ada jumping pick yang dilakukan oleh Lene dan double pick akan dilakukan Pit sekali lagi mampu mendapatkan kill dan Lene berhasil mendapatkan Calalala. Menyisakan Tiluk seorang diri dari arah dalam side. Posisinya pun sudah terreveal, akan langsung di swing. Waktu tersisa 5 detik, tersisa di 3 detik sekarang Tiluf berhasil mendapatkan Lene dan sudah tidak ada waktu. Permainan disiplin yang bagus di sana dari Pit, meskipun memang ada quad kill, tapi terasa begitu hambar karena Bleed yang akan mampu mendapatkan angka di ronde tersebut. 5-7 skor sementara. Skor yang tidak terpaut jauh sih, tapi lagi-lagi menurut gue Full Sense mereka udah dapetin early advantage, tapi mereka nggak langsung nge-secure advantage tersebut menurut gua, Mabar. Karena mereka keculuk dari arah Hookah dan ini menurut gua nggak begitu disiplin gitu. Smoke-nya nggak dibuka atau gua nggak tahu mungkin udah nggak ada smoke di sana yang dipunyai sama Calalala. Tapi karena nggak ditutup angle demi angle-nya, malah mereka keculuk satu persatu sama pemain-pemain Bleed yang menurut gua disiplin banget dari segi double swing, double pick, main sabar. Dan ya karena permainan sabar mereka, permainan mereka yang bagus tadi, acting as a reaction, mereka berhasil dapetin angka terakhir di ronde tersebut. Ya, apalagi 1 poin kuncinya itu dari seorang Maxi ya. Menurut gue walaupun killnya cuma 3, barusan dia tuh melakukan push dan mempermudah teman-temannya untuk rotasi, nge-close gitu 1 angle di side A-nya. Dan yang gue suka juga tadi double, apalagi cuma berbeda 1 angka, kalau pistolnya bisa kesusul nih, Bleed dengan begitu mudahnya langsung nge-shifting. Dan kalau kita lihat dari scoreboard sementara, Tiluf 18 kill. Ini banyak banget menurut gue faktor-faktor dia menangin dapat entry di awal-awal, nge-deny sebuah push yang dilakukan oleh Darion. Walaupun nggak bisa dipungkiri juga Bleed kadang-kadang pushnya bener-bener works gitu dengan bermodalkan buff dan juga kaget-kagetan. Mereka kayak nge-build seakan-akan kita kasih persepsi mainnya pasif terus tiba-tiba dikagetin. Jadi ini adalah shifting dan juga pattern yang diganti yang impactful dari tim Bleed. Gue pengen ngeliat seberapa wake up-nya seorang John Olsen, apalagi mereka akan main di defender side.
bakal banyak pakai operator, dan gue juga pengen lihat gimana build bisa untuk meng-counter permainan-permainan agresif yang benar-benar nakal. Untuk kali ini Darion akan memilih jalan langsung ada teleport, langsung mengurangi resiko karena flash follow up-nya terlalu sangat kuat dan begitu mudah dari tim Bleed. Dan ternyata dari arah belakang langsung digerebek Pit, gak bisa ngapa-ngapain. Dan Shorty di tengah kilo, senjata terbaik dan dapetin kill-nya bersamaan dengan John Olsen. Dan 5 lawan 2. Lexi, Lexi memang dapat 1 kill, tapi Tiluk dapetin 1 kill-nya dan John Olsen pun menutup dan full sense. Sepertinya mereka masih bisa untuk mengunci pistol round dan mungkin ini jadi momentum untuk mereka. Yap, ini udah pasti jadi momentum bagi Full Sense sih. Dengan pergerakan mereka menurut gua begitu cepat, mereka nggak kasih waktu sama sekali untuk Bleed membaca situasi di momen tersebut. Karena Bleed mereka kira mereka udah bener-bener lancar banget. Lancar jaya masuk ke dalam site, mereka berhasil ngusir U-Wall, dapetin kontrol, dapetin line up-nya tadi. Menurut gua pakai beberapa utility yang dipakai Maxi untuk nutupin angle dari arah backside-nya, dapetin plant, tapi tiba-tiba dari arah belakang Pit itu langsung digerebek sahur dari arah short dan juga dari arah longnya. 8-5 skor sementara pistol round berhasil diamankan oleh Full Sense dan John Olsen langsung bermain agresif dari arah hookah. Mampu mendapatkan Maxi tapi ada force buy yang dilakukan oleh Bleed. Darion langsung mendapatkan 1 kill juga tapi masih ada John Olsen langsung di refrag di sana tapi Calala tersisa. 2 kill berhasil dia bukukan. 3 melawan 1 sekarang Lexi. Sebatang kara saja. Akan bermain dengan timing kali ini mampu mendapatkan 1 kill tapi untungnya Dilu akan menahan angle dari arah balik smoke dan mengamankan 1 angka lagi untuk Full Sense. Bleed. Force buy mereka tidak membuahkan hasil. Ini artinya mereka harus bermain dengan senjata yang sangat minimalis. Pistol atau laras pendek harus mereka gunakan di ronde ini. Sementara itu dari Full Sense berpotensi untuk mendapatkan angka 10 di ronde ini. Iya, kayak 1 detik aja itu flashnya lebih lambat. Mungkin John Olsen bakal kewalahan untuk ngebanting. Iya, bisa dibilang barusan adalah investasi bodong dan gatos dari Bleed karena percobaan mereka untuk ngagetin gagal, sedangkan untuk kali ini mereka force buy, bermain dengan sangat cepat, bermodalkan beberapa utility, masuk ke arah daerah bathroom, ternyata langsung dibokong sama Calala dapetin 1 kill-nya, bersama juga dengan follow up PTC malah di takes down, tapi somehow Bleed dapetin 3 kill, dan mendadak saja ini jadi deg-degan untuk 2 sisa pemain dari tim Full Sense. John Olsen beruntungnya menangkap seorang Maxi. Karena kalau masih ada Maxi, itu toxic screen diangkat, digunain, bikin bingung tim Full Sense. Dan 2 lawan 2, sementara waktu Bleed akan bereset dan berlari ke arah B. Right 2 here. lawan 2. Sekarang Scanning ahead. masih ada 1 pemain dari arah hookah yaitu Lemis next. Itu pemain ini hanya akan meriling informasi dan oke. terlalu terbuka tadi. Belum ada informasi dari arah hookah. Tapi terlalu gegabah menurutku pergerakan pemain tersebut. 1 melawan 2 sekarang Darion tersisa seorang diri. Memang ada 1 pemain dari arah hookah. Tapi ternyata John Olsen bermain dengan tempo yang cukup lambat datang dari arah spawn. Tidak terbaca 10-5 Bleed. Hampir saja mereka bisa membalikan keadaan. Tapi karena lagi-lagi kesalahan minor yang mereka lakukan tanpa adanya informasi pasti dari arah hookah, plan terlalu terbuka dan ya otomatis langsung dimanfaatkan oleh Full Sense tadi tanpa susah payah menurut gua. 10-5 skor sementara Bleed. Inilah ronde yang sesungguhnya bagi Bleed. Kalau misalkan mereka kalah lagi di ronde kali ini, tentu mereka harus khawatir. Mereka harus segera menemukan cara bagaimana untuk membongkar pertahanan dari pemain-pemain Full Sense. Dan John Olsen baru saja membuka Blade Storm, langsung terdelete oleh Darion. 4 lawan 5 sekarang dan Calala terbaca tapi Lene not the wave. Calala yang akan mampu mendapatkan Lene 4 lawan 4 sekarang dan Bleed. Advantage player yang baru aja mereka dapetin langsung disamakan dari segi jumlah pemain dan bahkan ada heal yang bisa menyembuhkan Calala, membalikkan Elf point angka 100 kembali ke ground zero sekarang. Tempo permainan diperlambat oleh kedua tim. Seraya sebuah Trailblazers dibuka ke arah long untuk membaca informasi dan Bleed seperti biasa bermain lambat
dan menunggu pemain-pemain Full Sense untuk melakukan push. Tapi Calalala begitu tajam, mampu mendapatkan pit. Dan malah terbayar mahal oleh pemain-pemain Bli. Langsung dikasih tuh herbal. Calala bagus-bagus, good work. PTC masih nyantai aja. Kalau ada teman gue yang bisa nge-kill, kenapa harus gue? Dan kali ini Tiluf sepertinya main nyantai di atas box. Masih 30 dengan seconds santai. Karena trademarknya nge-detect satu player. PTC aja belum main nih, flashnya belum keluar. Dan Calala lagi percaya diri. Udah nih santai, udah ke-detect. Dan sepertinya Lexi akan membuka jalan. Di tengah jalan buka frontline. Updraft gangguan. Mendadak saja. Bisa ada kesempatan untuk tim Blitz mengembalikan keadaan. Dan Spike yang akan di-planting. Mendadak saja jadi 2-on-2 situation. Maxi pun datang, shock dartnya tidak connect. Dan untuk sementara waktu ini akan menjadi mengerikan untuk tim Full Sense. Mereka ketinggalan 5 round. Trade-nya berjalan dan dari triple kill. Beruntungnya Blitz menyetop pendarahan mereka dan bisa memaksimalkan semua skenario dan juga momen yang walaupun di awal-awal kayak nggak ngeyakinin nih. Ini Calala udah gila banget, 2 kill. Terus mereka udah set up crossfire. Tapi mereka bisa ngebalikin keadaan. I got the spike down. Wah ini, gue pikir ini Blitz udah kayak Player standing. oke, nggak dicek Saya. kabinnya. Untungnya si Darion ngecek sih. Untungnya dia berhasil dapat nge-refrag-nya tadi ke arah kabin. Tapi itu ronde yang mahal sih. Nggak bisa kita pungkiri, sementara itu Full Sense tentu mereka karena menang 3 ronde berturut-turut, mereka masih punya senjata yang bisa mereka unggulkan. Tapi miss the shot tadi Tiluf. Darion yang akan mampu mendapatkan U-Haul. Langsung di-refrag oleh John Olsen. 4 melawan 4 sekarang Rolling Thunder akan dibuka dan Tiluf. Benar-benar ngebayar mahal tadi. 2 kill berhasil dia dapatkan. Langsung tiba-tiba saja tersisa Maxi dan juga Lexi. Maxi pun tumbang. Tiba-tiba saja tersisa 1 melawan 1 sekarang. Seraya pemain-pemain Full Sense terculik. Lexi bermain dari arah triple. Calalala tidak memiliki arsenal. Hanya sebuah sheriff di tangan. Untungnya berhasil nge-recover sebuah vandal. Dia harus reload. Dan Lexi, dia tidak mampu mendapatkan Calalala. Meskipun ada sound cue-nya. Dan Calalala yang sekali lagi memperlihatkan bahwa dia bisa untuk bermain sebagai clutch player untuk Full Sense. 11-6 skor sementara dan itu gue berkelihatan ngeri banget sih dari Full Sense. Jadi ini ronde yang menurut gue terlalu banyak plot twistnya. Gue pikir ini si Tiluf dia udah miss 2 shot, terus dia terpaksa harus TP out, terus si Lemisvex yang nge-cover dari arah U-Haul dia harus tumbang lebih awal. Tapi tiba-tiba gue bilang kebayar mahal tadi. Karena Tiluf dia bisa dapetin 2 kill, meskipun dia miss di awal-awal. Ya bisa-bisa ya Maxi memberikan minuman racun ke arah John Olsen dan jadi 1 versus 1. Dan kali ini scrappy buy dilakukan oleh tim Blitz, sedangkan mereka langsung execute bermodalkan toxic screen dan flash. Dash masuk ke arah U-Haul. Sedangkan Viper Speed mungkin adalah salah satu jawaban karena senjata mereka kurang kuat. Ternyata berjalan dari dapetin 1 killnya. Dan sebelumnya emang ada Tiluf yang membalas. Jadi situasinya menjadi 4 lawan 4. Jadi double banget ini menurut gue dari tim Blitz. Karena Viper Speed adalah salah satu masalah. Seekers digunakan, masih belum ada connect. Calala dapetin 1 kill. Dan mendadak saja 3 lawan 4. Masih bisa di-kill terlebih dahulu. Dan ini akan menjadi salah satu faktor kemenangan dari tim Full Sense. Kalau mereka bisa ngejeboin jadi match point. Dan begitu sangat clean retake dari tim Full Sense. Gak ada masalah. Terlalu sulit dari tim Blitz. Kayak overwhelming untuk menahan semua gempuran. Ini Full Sense Match PTC point. kayak bodo amat gitu loh dari short. Loncat-loncat tau-tau dapet kill aja ke arah Lexi yang udah nungguin di arah balik Viper Suite. Dibanting gitu kalau nggak salah tadi sama PTC. Dikeluarin Seekers, kasih pengobatan alternatif dulu, pakai regrowth. Langsung lari-lari masuk ke dalam Viper Suite. Tiba-tiba ding dapat kill. Dan seperti apa yang lu katakan, clean retake berhasil dilakukan oleh pemain-pemain dari Full Sense. Udah terlalu sulit tadi bagi Blitz. Dan permasalahannya sekarang 12-6 Blitz. Bahkan tidak memiliki senjata yang bisa dia unggulkan. Darion pun tumbang lebih awal. Sekali lagi Tiluf berhasil mendapatkan early advantage. Untuk kesekian kalinya bagi Full Sense. 4 melawan 5 sekarang smoke dibuka tapi enggak nge-clear bersih. Tiluf berhasil dapetin free kill karena Blitz. Tapi Tiluf tumbang oleh Maxi yang sudah berhasil mendapatkan U-Haul dan Maxi
mampu mendapatkan Lane Sex 3 melawan 3. Sekarang Lene akan melakukan planting tapi nggak ada yang cover. Tapi Lene masih bisa nge-cover dirinya sendiri. Calalala tumbang, tapi masih ada John Olsen dari arah tower. 2 melawan 2 sekarang dan bahkan Wait, si what? tumbang di tangan John Olsen. Wait, Tiba-tiba saja tersisa Lene seorang diri dan masih ada layer berikutnya dari PTC. 12-6 menjadi 13-6 seraya full sense. Ada strategi sangkar burung yang mereka lakukan. Dengan begitu meyakinkan Defenders win. full sense, mereka berhasil menyamakan kedudukan scoreboard dan 1-1 kita akan masuk ke dalam map yang ketiga sebagai pembeda ataupun sebagai pemisah antara kedua tim ini.